Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi manufaktur dengan dosen pengampu Ibu Rina Walmiati Mardi, SEMSI AK. Oke, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Arianti dengan NIM 2105071040 dari kelas BK 2D, jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan di Politeknik Negeri Medan. Oke teman-teman, kita masuk saja di pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian persediaan. Yang kedua, jenis-jenis persediaan barang. Yang ketiga, sistem pencatatan persediaan. Yang keempat, metode perhitungan persediaan. Dan yang terakhir, contoh cara menghitung persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan adalah salah satu barang atau item yang sangat penting di dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, persediaan harus dihitung dengan beberapa metode akuntansi yang bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan dan kepentingan perusahaan tersebut. Yang perlu kamu ketahui, perusahaan manufaktur mempunyai 3 jenis persediaan barang, yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Oke, langsung masuk saja ke penjelasan. Yang pertama, raw material atau bahan baku. Raw material adalah bahan utama yang dibutuhkan perusahaan manufaktur dalam proses produksi menjadi barang konsumsi yang siap dijual. Yang kedua, work in process atau barang dalam proses adalah barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah satu atau beberapa kali. Dan yang terakhir, finished goods atau barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap dijual ke pasaran. Kemudian ada 2 sistem pencatatan persediaan yang digunakan, yaitu sistem perfektual dan sistem periodik. Sistem perfektual adalah sistem setiap ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan, maka akan dicatat secara rutin untuk menghasilkan data yang real pada waktu itu. Metode ini cocok digunakan perusahaan yang proses produksinya relatif lama dan ketika menentukan penggunaan bahan bakunya harus detail seperti garment, mebel, dan lain-lain. Yang kedua, sistem periodik artinya mencatat proses produksi secara periodik atau dalam periode tertentu. Biasanya pencatatan ini dilakukan sebulan sekali ataupun lebih dari itu. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang proses produksinya relatif cepat seperti toko bakery. Selanjutnya, dalam akuntansi, persediaan barang bisa dihitung dalam beberapa metode, di mana metode ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan perusahaan. Beberapa metode perhitungan persediaan yang populer digunakan adalah metode FIFO, first in first out, yang kedua LIFO, last in first out, dan yang ketiga average. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, metode FIFO, first in first. FIFO adalah metode masuk pertama, keluar pertama, yang mana stok persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama akan dijual terlebih dahulu. Metode FIFO ini biasa digunakan pada perusahaan yang menjual barang mudah rusak atau harus sering diperbarui. Kedua, metode LIFO, last in first out. LIFO adalah metode persediaan yang masuk terakhir akan dijual terlebih dahulu. Dampaknya, barang dagang yang dibeli di awal bisa jadi sudah sangat lama disimpan di gudang atau rawan rusak. Dan ketiga, metode average. Metode average adalah metode penilaian persediaan dengan menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan yang siap dijual pada satu periode akuntansi. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode FIFO, LIFO, dan average.
pada PT Saburai melakukan perlakuan di mana terjadi pembelian, penjualan, persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Ini adalah data pada tanggal 2 Januari sampai 10 Desember. Pada tanggal 2 Januari terjadi persediaan awal dengan total 200 unit dengan harga 9.000 per unitnya. Di tanggal 10 Maret terjadi pembelian dengan total 300 unit dengan harga 10.000 per unitnya. Di tanggal 5 April terjadi penjualan dengan total 200 unit dengan harga 15.000 per unitnya. Di tanggal 7 Mei terjadi penjualan dengan total 100 unit dengan harga 15.000 per unitnya. Di tanggal 21 September terjadi pembelian dengan total 400 unit dengan harga 11.000 per unitnya. Di tanggal 18 November terjadi pembelian dengan total 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Di tanggal 20 November terjadi penjualan dengan total 200 unit dengan harga 17.000 per unitnya. Terakhir, 10 Desember terjadi penjualan dengan total 200 unit dengan harga 18.000 per unitnya. Lalu, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perfektual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, di sini saya akan menjelaskan perhitungan metode FIFO dengan sistem perfektual. Di sini ada tabel pembelian, ada tabel harga pokok penjualan, dan ada tabel persediaan. Di tanggal 2 Januari ada persediaan awal, langsung masukin saja datanya di tabel persediaan. Dengan unit 200, harga per unitnya 9.000, total harganya 1.800.000 dengan perkalian 200 dikali 9.000. Selanjutnya di tanggal 10 Maret terjadi pembelian, maka kita langsung masukin saja di tabel pembelian. Dengan unit 300, harga per unitnya 10.000 dengan totalnya 3 juta dengan perkalian 300 dikali 10.000. Sebelum masuk ke tanggal 5 April, kita masuki datanya ke data persediaan. Yang tadinya saldonya 200, sekarang bertambah 300, jadi totalnya 500. Selanjutnya di tanggal 5 April, PT Saburai melakukan penjualan dengan total 200 unit dengan harga 15.000 per unitnya. Maka kita langsung masuk saja ke tabel harga pokok penjualan. Jadi, perusahaan Saburai akan menjual 200 unit karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka 200 yang akan kita jual ini kita ambil dari data yang pertama di persediaan. 200 dengan harga unitnya tetap 9.000, jangan diambil dari harga 15.000. Maka sisa persediaannya tersisa 300 unit, harga per unitnya di atas 10.000 kita turunkan menjadi 10.000, lalu total harganya di atas 3 juta kita turunkan dengan totalnya 3 juta. Selanjutnya di tanggal 7 Mei PT Saburai menjual lagi sebanyak 100 unit. Maka persediaannya diambil di tanggal 10 Maret. Karena ini menggunakan metode FIFO, first in first out, maka kita ambil 300 di persediaan, lalu masukkan di tabel harga pokok penjualan. Kita ambil sebanyak 100 unit dengan harga unit 10.000, maka total harganya 1 juta. Maka sisa persediaan di tanggal 7 Mei tersisa 200 dengan harga unit 10.000, total harganya senilai 2 juta. Di tanggal 21 September dibeli sebanyak 400 unit, maka kita masukkan ke data pembelian dengan unit 400, harga unitnya 11.000, maka totalnya 4.400.000. Dan sisa saldo terakhir itu tersisa 200. Maka saldonya bertambah sebanyak 400 di tabel persediaan. Di tanggal 18 November dibeli sebanyak 100 unit,
harga unitnya seharga 12.000, maka totalnya 1.200.000. Maka saldo bertambah di tabel persediaan, bertambah 100. Jadi totalnya 200 ditambah 400 ditambah 100, totalnya 700 unit. Selanjutnya di tanggal 20 November dijual sebanyak 200 unit dengan harga 17.000 per unitnya. Maka kita ambil saldo terakhir di tanggal 21 September. Karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka kita masukkan data di harga pokok penjualan senilai 200. Dengan harga unit 10.000, maka totalnya 2 juta. Maka nilai sisa persediaan tersisa 400 unit dengan harga unit 11.000 dan 100 unit dengan harga unitnya 12.000. Dan terakhir di tanggal 10 Desember dijual lagi sebanyak 200 unit dengan harga unitnya 18.000, maka kita ambil dari nilai persediaan yang tersisa tadi di tanggal 20 November senilai 400. Maka kita masukkan harga pokok penjualannya sebanyak 200 dengan harga unitnya 11.000, maka totalnya 2.200.000. Jadi, sisa nilai persediaannya tersisa 200 dengan harga unitnya 11.000 dan 100 unit dengan harga unitnya 12.000. Nah, langsung kita totalkan saja di tabel pembelian, tabel penjualan, dan tabel persediaan. Di tabel pembelian, totalnya pembeliannya sebanyak 800 unit dengan total harga 8.600.000. Di tabel penjualan sebanyak 700 unit dengan total harga 7 juta. Di tabel persediaan sebanyak 300 unit dengan total harga 3.400.000. Nah, itulah menghitung persediaan barang dagang dengan metode FIFO pada sistem perfektual. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke perhitungan metode LIFO, last in first out, terakhir masuk pertama keluar. Tanggal 2 Januari persediaan awalnya sebanyak 200 unit dengan harga 9.000 per unitnya. Maka kita langsung masuki saja di kolom persediaan. Selanjutnya di tanggal 10 Maret dibeli sebanyak 300 unit dengan harga unitnya 10.000. Maka kita langsung masukin saja di tabel pembelian dan di tabel persediaan. Maka saldo persediaannya bertambah menjadi 500 dari 200 unit ditambah 300 unit, jadi totalnya 500 unit. Selanjutnya di tanggal 5 April PT Saburi menjual sebanyak 200 unit dengan harga unitnya 15.000. Maka kita ambil dari data di tanggal 10 Maret karena kita menggunakan metode LIFO, last in first out, terakhir masuk pertama keluar, jadi kita ambil dari nilai persediaannya 300. Maka kita masukkan ke data penjualan sebanyak 200, harga unitnya 10.000, lalu total harganya 2 juta. Nah, selanjutnya di tanggal 7 Mei PT Saburi menjual sebanyak 100 unit dengan harga unitnya 15.000. Maka kita ambil dari nilai persediaan yang terakhir. Karena kita menggunakan metode LIFO, last in first out, maka yang terakhir itu yang kita ambil. Tadi kan nilainya 300, diambil lagi 200, tersisa 100. Maka kita masukkan ke data penjualan 100, harga unitnya 10.000, maka totalnya 1 juta. Maka sisa nilai persediaannya tersisa 200 karena nilai 300 tadi sudah habis terjual. Kemudian di tanggal 21 September dibeli sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 per unitnya. Maka kita masukkan ke kolom pembelian dengan unit 400, harga unitnya 11.000, maka totalnya 4.400.000. Lalu kita masukkan ke kolom persediaan, maka nilai persediaannya bertambah menjadi 600 dari 200 ditambah 400, jadi bertambah sebanyak 600. Harga unitnya 11.000, total harganya 4.400.000. Nah, di tanggal 18 November dibeli lagi sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Maka kita masukkan di kolom pembelian dan juga kita masukkan di kolom persediaan sebanyak 100. Maka nilai persediaannya berjumlah 700. Ingat ya, kita menggunakan metode LIFO. Di tanggal 20 November dijual sebanyak 200 unit dengan harga 17.000.
Nah, jadi kita ambil dari data yang terakhir karena kita menggunakan metode LIFO, last in first out. Jadi kita ambil dari nilai persediaan yang terakhir masuk, yaitu senilai 100. Karena kita kurang 100 unit lagi, maka kita ambil dari nilai persediaannya 400, jadi tersisanya 300. Maka kita masukkan di harga pokok penjualnya 100, di harga unitnya 11.000 dan total harganya 1.700.000. Maka sisa nilai persediaannya tersisa 200 unit dengan harga unitnya 9.000 dan 300 unit dengan harga unitnya 11.000. Jadi sampai situ paham ya teman-teman? Dan yang terakhir di tanggal 10 Desember dijual sebanyak 200 unit dengan harga 18.000 per unitnya. Maka kita ambil dari nilai persediaan yang terakhir karena kita menggunakan LIFO, last in first out, maka kita ambil dari data yang terakhir masuk. Jadi kita masukkan di kolom penjualan 200, harga unitnya 11.000, maka totalnya 2.200.000. Maka sisa dari nilai persediaannya tersisa 200 dengan harga unitnya 9.000 dan 100 dengan harga unitnya 11.000 dari pengurangan 300 dikurang 200. Jadi di metode LIFO ini nilai persediaan diambil dari data yang terakhir masuk pertama keluar. Jadi langsung kita totalkan saja di tabel pembelian sebanyak 800 unit dengan total harganya 8.600.000. Di tabel penjualan sebanyak 700 unit dengan total harga 7.500.000. Di tabel persediaan tersisa 300 unit dengan total harganya 2.900.000. Dan yang terakhir adalah metode average, yaitu nilai rata-rata. Jadi langsung masuk saja kita ke soalnya. Soalnya tetap sama ya teman-teman. Jadi di tanggal 2 Januari persediaan awalnya 200 unit dengan harga unitnya 9.000. Jadi kita masukkan ke persediaan. Dan selanjutnya di tanggal 10 Maret dibeli sebanyak 300 unit dengan harga unitnya 10.000. Maka masukkan ke tabel pembelian sebanyak 500 unit dan tabel persediaan sebanyak 500 unit karena 200 ditambah 300 jadi totalnya 500. Jadi harga unitnya senilai 9.600. Dari mana 9.600 ini? Dari total harga 1.800.000 ditambah 3 juta di tabel pembelian dibagi 500. Karena kita menggunakan metode average, yaitu nilai rata-rata. Jadi hasilnya 9.600. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu 4.800.000 dibagi 500, hasilnya tetap sama 9.600. Lanjut, di tanggal 5 April dijual sebanyak 200 unit dengan harga unitnya 15.000. Maka kita masukkan ke data penjualan yaitu sebanyak 200 unit, harga unitnya 9.600, kita ambil dari harga unit di tabel persediaan. Maka totalnya senilai 1.920.000 dan sisa nilai persediaannya tersisa 300 dengan harga unitnya 9.600 dan total harganya sebanyak 2.880.000. Selanjutnya di tanggal 7 Mei dijual lagi sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 per unitnya. Maka kita masukkan ke data penjualan yaitu kita ambil dari nilai persediaan yang tersisa tadi 300. Jadi kita masukkan ke data penjualan sebanyak 100 unit. Harga unitnya tetap sama 9.600, maka total harganya senilai 1.960. Maka sisa nilai persediaannya tersisa 200, harga per unitnya 9.600 dan total harga persediaannya senilai 1.920. Kemudian di tanggal 21 September dibeli sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 per unitnya. Maka kita masukkan di tabel pembelian sebanyak 400, harga per unitnya 11.000, maka total harganya 4.400.000. Terus kita masukkan juga di tabel persediaan sebanyak 600, dari 400 ditambah 600 jadi totalnya 600, harga per unitnya 10.530, total harganya 6.320.000. Dari mana 10.530 ini? Yaitu sama seperti di awal tadi,
1.920.000 di tabel persediaan ditambah 4.400.000 di tabel pembelian dibagi 600, maka hasilnya 10.530. Atau dengan cara lain 6.320.000 dibagi 600 karena kita menggunakan metode average yaitu rata-rata. Tanggal 18 November dibeli lagi sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Maka kita masukkan ke data pembelian, jadi total harganya senilai 1.200.000. Lalu kita masukkan ke tabel persediaan, maka saldonya bertambah menjadi 700. Dari 600 ditambah 100 jadi nilai persediaannya senilai 700. Harga per unitnya 10.740. Total harganya senilai 7.520.000. Dari mana 10.740 ini sama ya seperti yang saya jelaskan tadi, 6.320.000 ditambah 1.200.000 dibagi 700, maka hasil harga unitnya senilai 10.740. Atau dengan cara lain 7.520.000 dibagi 700, maka nilainya tetap sama karena kita menggunakan metode average yaitu metode rata-rata. Kemudian di tanggal 20 November dijual sebanyak 200 unit dengan harga 17.000 per unitnya. Maka kita ambil dari nilai persediaannya dan dimasukkan ke tabel penjualan. Dengan unitnya 200, harga per unitnya 10.740 diambil dari harga unit persediaan, maka totalnya 2.148.000. Maka sisa dari nilai persediaannya ini senilai 500 karena diambil 200 dan harga per unitnya 10.740 dan total harga persediaannya senilai 5.372.000. Di tanggal 10 Desember dijual lagi sebanyak 200 unit dengan harga 18.000 per unitnya. Maka kita ambil dari nilai persediaannya dan dimasukkan ke harga pokok penjualan. Maka unitnya 200, harga per unitnya tetap 10.740, maka totalnya 2.148.000. Lalu sisa nilai persediaannya senilai 300, harga unit persediaannya 10.740 dan total harga persediaannya tersisa 3.224.000. Nah, jadi kita langsung totalkan saja di tabel pembelian, di tabel penjualan dan di tabel persediaan. Di tabel pembelian sebanyak 800 unit dan total harga pembeliannya 8.600.000. Di tabel penjualan sebanyak 700 dengan total harga 7.176.000. Di tabel persediaan tersisa 300 unit dan total harga persediaannya senilai 3.224.000. Jadi kesimpulan perhitungan persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average pada sistem perfektual. Yang pertama, metode penilaian persediaan FIFO ini mempunyai jumlah lebih tinggi dibanding dengan metode lainnya dan memiliki harga pokok penjualan yang paling rendah. Metode FIFO ini lebih mudah diterapkan apabila hanya ada beberapa penerimaan barang jadi yang berbeda di catatan barang jadi pada suatu saat, tetapi akan merepotkan apabila pembelian seringkali dilakukan dengan harga yang berbeda-beda dan jika unit dari beberapa pembelian ada di dalam gudang pada saat yang bersamaan. Yang kedua, metode persediaan LIFO ini mempunyai jumlah di bawah metode LIFO dan lebih tinggi dibandingkan average. Berdasarkan harga pembelian yang diketahui dalam setiap jenis barang, harga pembelian barang tersebut tidak terpengaruhi oleh kenaikan dan turunnya harga pembelian. Dan yang terakhir, metode persediaan average mempunyai jumlah terendah dibandingkan LIFO dan FIFO. Hal ini karena metode ini mengasumsikan bahwa pengeluaran biaya persediaan merupakan campuran dari seluruh persediaan yang terdapat di gudang.